Halo semua, saya Anastasia Demariana Pandepasigani akan mewakili kelompok 1 mata kuliah akuntansi UMKM untuk mempresentasikan praktek usaha nyata kami melalui video dan PowerPoint ini. Selamat menyaksikan. Praktek usaha nyata Stik Pisang Group. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang usaha. Usaha merupakan setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Usaha dalam aktivitas ekonomi merupakan setiap upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Orang-orang yang melakukan aktivitas usaha ataupun bisnis biasanya disebut dengan istilah pebisnis ataupun pengusaha. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan sebuah usaha produktif yang dimiliki badan perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti halnya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil merupakan aktivitas perekonomian rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan aktivitas usaha kecil. Usaha ini perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang sering curang. Berikutnya, kajian produk. Di sini produk yang kami buat yaitu stik pisang. Stik pisang merupakan sebuah makanan ringan yang dibuat dari pisang dan tepung terigu, serta adanya bahan tambahan lain seperti gula, maizena, vanila bubuk, soda kue, garam, susu bubuk, keju, susu kental manis, dan bubuk matcha. Stik pisang dibuat untuk menjadi makanan penyangga perut yang sehat dan bernutrisi dengan bahan baku utamanya adalah pisang. Usaha produk stik pisang ini kami buat untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat. Stik pisang ini dibuat dengan cara mencelup pisang ke dalam adonan tepung serta bahan baku lainnya, kemudian dibentuk sekreatif mungkin sehingga berbentuk menarik, dan digoreng sampai matang dan garing serta dihias sekreatif. Stik pisang ini kami jual dengan harga per mika sebesar Rp10.000 dan dijadikan makanan instan dan serba cepat saji untuk kalangan mahasiswa dan masyarakat. Tujuan program praktek usaha nyata ini adalah terbentuknya usaha yang dibuat mahasiswa sendiri dengan sekreatif mungkin dan dengan meminjam modal pada investor untuk mengawali usaha tersebut, sehingga pola pikir atau mindset mengubah suatu barang untuk menjadi uang akan tertanam betul dalam jiwa setiap mahasiswa yang melakukan praktek usaha. Berikutnya, target pemasaran. Target pemasaran kami yaitu mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Nusa Cendana Kupang dan masyarakat sekitar Lilibat tempat produksi usaha Stik Pisang Group. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami terapkan yaitu menawarkan produk secara langsung pada target pemasaran serta mempromosikan produk usaha dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Serta dalam memasarkan produk ini, sebagian produk dijual dengan cara dititipkan ke kios-kios sekitar Liliba, dan sebagian produknya dibawa lagi ke kampus sambil dipromosikan melalui media sosial serta melayani antar bagi konsumen yang tempatnya jauh dari area penjualan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan. Kegiatan usaha dimulai dari setelah perkuliahan pukul 10 pagi sampai 12 siang dan dilanjutkan lagi dari jam 3 sore sampai jam 5 sore.
Untuk produk yang dititipkan di kios-kios sudah dititipkan dari pagi sebelum perkuliahan pukul 8 pagi dan diambil hasil penjualannya sekitar pukul 5 sore. Yang keempat, alat-alat, bahan, dan cara pembuatan. Alat-alat yang mendukung usaha ini adalah kantung plastik dan kardus makanan untuk meletakkan produk di kios-kios, serta alat-alat lainnya seperti mika, hektar, sarung tangan plastik, pisau, sendok, dan lain-lain. Adapun bahan habis pakai yang diperlukan seperti pisang, tepung terigu, maizena, gula pasir, vanila bubuk, soda kue, garam, susu bubuk, susu kental manis, dan bubuk matcha. Berikutnya cara pembuatan. Cara pembuatan yang pertama adalah kupas pisang, kemudian belah menjadi 4 bagian. Yang kedua, selanjutnya membuat adonan tepung dengan memasukkan semua bahan, kemudian campur aduk merata sampai kental. Yang ketiga, setelah campur aduk merata, masukkan pisang ke dalam adonan tepung kering, kemudian celup pisang yang telah diberi adonan tepung kering ke dalam air. Yang keempat, ulangi langkah tersebut sampai 3 kali. Terakhir, selanjutnya panaskan minyak hingga mencapai suhu 150 derajat Celcius dan goreng pisang sampai warnanya berubah menjadi emas kecoklatan. Selanjutnya, angkat dan hidangkan di dalam mika dan membuat semenarik mungkin agar menarik pelanggan. Kendala dan solusi. Dalam pelaksanaan kegiatan praktek usaha nyata, adapun kendala yang kami alami bersama kelompok yaitu yang pertama, terkadang mengalami discommunication antara anggota kelompok, dan yang kedua, terkadang stik pisang yang dijual tidak laku seperti target yang diinginkan. Solusi dan jalan keluar dari kendala ini adalah mengumpulkan semua anggota kelompok dan diberi pengertian serta arahan sehingga anggota kelompok menjadi lebih kompak dan menghasilkan laba dari penjualan lebih tinggi daripada kegiatan sebelumnya. Berikutnya laporan pengeluaran anggaran. Yang pertama, pisang dibeli 5 sisir dengan harga per sisir 20.000 dan total harga 100.000. Yang kedua, tepung terigu dibeli 2 kg dengan harga per kilogram 12.000, total harga 24.000. Yang ketiga, maizena dibeli 3 bungkus dengan harga per bungkus 8.000 dan total harga 24.000. Yang keempat, gula pasir dibeli 2 kg dengan satuan harga per kilogram 16.000, total harga 32.000. Yang kelima, bubuk vanila dibeli 4 bungkus dengan harga per bungkus 6.000, total harga 24.000. Yang keenam, soda kue dibeli 2 bungkus dengan harga per bungkus 3.000, total harga 6.000. Yang ketujuh, garam dibeli 1 bungkus dengan harga per bungkus 3.000, total harga 3.000. Susu bubuk dibeli 5 bungkus dengan harga per bungkus 3.500, total harga Rp17.500. Yang kesembilan, keju dibeli 2 dos dengan harga per dos 24.000, total 48.000. Yang ke-10, susu kental manis rasa coklat dibeli 10 bungkus dengan harga per bungkus 2.500, total harga 25.000. Yang ke-11, bubuk matcha dibeli 10 bungkus dengan harga per bungkus 5.000, total harga 50.000. Yang ke-12, susu bubuk coklat susu Milo dibeli 10 bungkus dengan harga per bungkus 2.500, total harga 25.000. Total dari pengeluaran anggaran untuk bahan habis pakai berjumlah Rp378.500. Di sini ada pula alat-alat dan tempat sewa yang kami
lakukan. Yang pertama, tempat sewa dengan harga 200.000. Yang kedua, mika atau kemasan dengan harga 50.000, hektar dengan harga 15.000, kantong plastik dengan harga 20.000, sarung tangan plastik atau peralatan lainnya seperti pisau, sendok, bokor, tirisan dan lain-lain seharga 150.000. Dan yang terakhir, minyak tanah seharga 20.000. Total pengeluaran sebesar 475.000. Modal usaha sama dengan modal bahan baku sama dengan modal perlengkapan dan peralatan. 378.500 tambah 475.000 sama dengan 853.500. Berikutnya saya akan menayangkan laporan keuangan secara sederhana atau belum kompleks serta perhitungan laba. Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, kami melakukan usaha stik pisang dengan jumlah barang awal 100 mika dengan modal pengeluaran Rp853.000 serta harga per mika Rp10.000 dan harga barang yang terjual 100 buah atau 100 mika dengan mendapatkan hasil penjualan Rp1.000.000 dan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar Rp146.500. Selanjutnya, di usaha kedua, kami melakukannya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 dengan nama barang stik pisang, jumlah barang persediaan awal 120 barang dengan modal pengeluaran lebih kecil dari sebelumnya karena sudah dikurangi dengan peralatan dan lain-lain yang masih bisa dipakai dengan modal pengeluaran sebesar Rp316.000 dengan harga per mika Rp10.000 dan barang yang terjual pada akhir yaitu 110 barang. 10 barang yang tersisa dibagi untuk dimakan bersama. Hasil penjualan dari penjualan hari Jumat sebesar Rp1.100.000 dan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar Rp784.000. Usaha yang ketiga kami lakukan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dengan nama barang stik pisang, jumlah persediaan awal barang 120 mika dengan modal pengeluaran sebesar Rp316.000 dengan harga per mika Rp10.000. Jumlah barang yang terjual 120 mika dengan hasil penjualan sebesar Rp1.200.000. Di hasil penjualan ini kami mendapatkan laba sebesar Rp884. Sekian hasil presentasi dari saya, Anastasia de Mariana Pandey Pasigani, mewakili kelompok 1 dengan nama anggota kelompok yang tertera dalam slide. Terima kasih.